Selamat datang dan selamat bergabung dalam perkuliahan pajak internasional pertemuan yang keempat. Hari ini kita bahas tentang penghasilan dari bentuk usaha tetap dan pajak penghasilan pasal 15. Ya, kita langsung lanjutkan saja di slide yang berikut. Nah, bentuk usaha tetap atau yang biasa disebut dengan BUT atau Permanent Establishment ini merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang mana tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Ya, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatannya di Indonesia. Ya, jadi bentuk usaha tetap ini biasanya berupa apa? Berupa tempat kedudukan manajemen, lalu ada pajak perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, dan sebagainya. Ya, yang mana bisa masuk dalam kategori BUT apabila orang pribadi ini tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Lalu kalau misalnya bentuknya badan, Pak, bukan orang pribadi. Kalau bentuknya badan, selama dia juga berada di Indonesia tidak lebih dari 90 hari dalam jangka waktu 12 bulan, maka tidak atau bukan dia nantinya akan dikategorikan sebagai bentuk usaha tetap. Ya, seperti itu. Nah, jadi kita harus lihat dulu, dia ini bentuknya adalah orang pribadi kah, ataukah bentuknya adalah badan. Ya, tentunya akan kembali lagi kepada time test selama berapa lama dia berada di Indonesia. Tentunya kalau orang pribadi kurang dari 183 hari, kalau badan itu tidak lebih dari 90 hari. Nah, kemudian jenis-jenis dari bentuk usaha tetap. Nah, jenis-jenis bentuk usaha tetap ini terdiri dari satu, ada tipe fasilitas fisik, ya, pasal 2 ayat 5, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, lalu ada tipe aktivitas, kemudian yang ketiga adalah tipe keagenan, yang keempat adalah asuransi. Ya, tentunya kita akan melihat jenis-jenis dari permanent establishment ini berdasarkan tipe-tipe yang ada. Apakah dia masuk sebagai fasilitas fisik, apakah masuknya sebagai aktivitas, keagenan, ataukah asuransi. Ya, seperti itu. Lalu apa sih Pak perbedaan yang mendasar antara PP Badan Dalam Negeri dan BUT? Ya, di mana perbedaannya terletak pada satu, sumber penghasilan BUT yang dikenakan PPH adalah penghasilan dari Indonesia saja, karena BUT ini termasuk wajib pajak luar negeri. Lalu yang kedua, adanya perlakuan khusus tentang penghasilan yang menjadi objek pajak BUT dan biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan bagi BUT. Dan itu diatur dalam pasal 5 Undang-Undang PPH. Ya, tentunya ada beberapa perlakuan khusus berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, adanya kewajiban khusus. Ya, kewajiban khusus pemotongan PPH pasal 26 atas penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan pajak di Indonesia, dan itu telah diatur dalam pasal 26 ayat 4 Undang-Undang PPH. Ya, jadi perbedaan-perbedaan mendasar ini tentu akan menjadi perhatian. Ya, perbedaan antara WP Badan Dalam Negeri dan juga bentuk usaha tetap. Dan kita tidak boleh menyamakan perlakuan pajaknya. Kalau wajib pajak Badan Dalam Negeri, tentu pajak yang harus dikenakan adalah PPh Badan 25%. Kemudian diperkenankan untuk menerbitkan faktur pajak atau e-faktur. Selanjutnya lagi, dia juga harus menerbitkan bisa melaporkan SPT PPh orang pribadi ataukah SPT PPh SPT PPh 21, harus potong PPh pasal 21 kan, bayar gaji karyawan,
lalu harus melakukan pembayaran dan pelaporan PPh pasal 23 kalau misalnya berkaitan dengan belanja jasa, atau misalnya berkaitan dengan angsuran PPh 25 dan lain sebagainya. Ya tentu kita harus kembali lagi melihat pada hal-hal tersebut. Nah, di sini adalah objek bentuk usaha tetap. Ya, yang pertama ada attribution rule, yang kedua adalah force of attribution rule, dan yang ketiga adalah effectively connected income. Nah, dalam attribution rule, penghasilan suatu BUT perusahaan asing di Indonesia adalah penghasilan yang berasal dari kegiatan usahanya di Indonesia. Misalnya, apabila BUT perusahaan asing tersebut bergerak di bidang perdagangan. Nah, maka penghasilannya di Indonesia adalah penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha perdagangannya di Indonesia. Ya, tentunya berkaitan dengan usaha perdagangan. Lalu untuk force of attraction rule-nya, penghasilan suatu BUT perusahaan asing di Indonesia adalah termasuk penghasilan kantor pusatnya dari Indonesia yang diperolehnya dari kegiatan usaha yang sejenis. Ya, dengan kegiatan BUT-nya di Indonesia. Nah, dengan demikian penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusatnya dianggap sebagai penghasilan BUT-nya di Indonesia. Nah, sebagai contoh, New York Bank cabang di Jakarta. Apabila New York Bank memperoleh penghasilan berupa bunga atas pinjaman yang diberikan kepada warga Indonesia tanpa melalui kantor cabangnya di Indonesia, nah penghasilan ini tetap dianggap sebagai BUT kantor cabang di Jakarta. Ya tentunya ini kembali lagi kepada hal tersebut. Ya lalu yang berikut ada effectively connected income. Ya di sini penghasilan pasif misalnya bunga dan royalti yang diterima atau diperoleh kantor pusatnya dan memiliki hubungan efektif dengan kegiatan usaha BUT-nya di Indonesia. Ya diantaranya sebagai penghasilan BUT di Indonesia. Contoh kasusnya adalah jika Foods hanya menerima royalti dan tidak memberi jasa manajemen, maka royalti tidak termasuk penghasilan BUT. Ya, karena dia tidak memiliki bentuk usaha tetap. Tetapi, kalau dia ternyata memberikan jasa, maka royaltinya dihitung sebagai penghasilan BUT. Ya, tentunya kita bisa melihat hal tersebut. Oke, demikian penjelasan di pertemuan kita yang keempat ini. Silakan teman-teman pelajari PowerPoint yang sudah saya share di dalam Classroom atau e-learning. Pelajari dan jangan lupa lakukan absen di bawah atau di komen video pembelajaran tersebut dan tetap semangat. Terima kasih.